capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score! On, Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead. Casemiro krusial untuk Manchester United. Manajer Manchester United Erik ten Hag membeberkan alasannya mengapa terus mencadangkan Casemiro. Dia menyebut bahwa sang gelandang masih dalam proses adaptasi dan dia optimis Casemiro bakal jadi pemain krusial bagi United. Pada musim panas ini Manchester United membuat kejutan di bursa transfer. Mereka sukses membajak Casemiro dari Real Madrid. Namun nahasnya, sang gelandang sejauh ini hanya jadi pemain cadangan di Manchester United. Dia minim sekali diberi kesempatan jadi starter oleh Erik ten Hag. Ketika ditanya mengapa dia terus mencadangkan Casemiro, begini jawaban Erik ten Hag. Keputusan ini saya buat semata-mata untuk kepentingan tim, ujar Erik ten Hag yang dikutip dari Sportmail. Erik ten Hag menyebut bahwa dia memang belum bisa memainkan Casemiro sebagai starter karena saat ini Scott McTominay dinilai sedang tampil dengan sangat bagus di skuad United. Saat kami pertama kali mendatangkannya, tim kami mulai mendapatkan kemenangan. Tim kami bermain dengan sangat baik semenjak saat itu. Kami bukannya tidak mau memberikan Casemiro kesempatan, namun saat ini Scott McTominay bermain dengan luar biasa untuk tim ini, dan itu membuat kami mendapatkan banyak hasil yang bagus, ungkap Erik ten Hag. Erik ten Hag sendiri menegaskan bahwa dia tidak berencana selamanya mencadangkan Casemiro. Dia menyebut bahwa pemain timnas Brazil tersebut, cepat ataupun lambat, akan dilibatkan di dalam skuad Setan Merah. Saya yakin Casemiro bakal jadi pemain yang penting bagi kami, baik itu jangka pendek ataupun jangka panjang. Dia pemain yang penting bagi kami. Saya yakin dia bakal masuk ke dalam tim ini, namun dia harus menemukan caranya sebagai alamiah, ungkap Erik ten Hag. Casemiro sendiri berpotensi menjadi starter di lini tengah Manchester United pada tengah pekan ini. Setan Merah akan berhadapan dengan Omonia di lanjutan Liga Eropa, di mana Erik ten Hag kemungkinan akan membuat rotasi di laga tersebut. Kabar baik untuk Manchester United, Chester Rafael Varane tidak parah. Ada sedikit kabar baik datang bagi Manchester United. Sang bek Rafael Varane dilaporkan tidak akan absen lama untuk pemulihan cederanya. Musim ini Rafael Varane bisa dikatakan memiliki peran yang krusial di lini pertahanan United. Dipasang bersama Lisandro Martinez, kedua bek menunjukkan performa yang impresif di lini pertahanan United. Namun baru-baru ini Rafael Varane mengalami cedera. Dia harus ditarik keluar di babak pertama pada laga derby Manchester di akhir pekan kemarin. Dilansir dari Manchester Evening News, Manchester United bisa sedikit bernafas lega. Sang bek dilaporkan tidak mengalami cedera yang serius. Namun laporan tersebut menyebutkan bahwa Rafael Varane menjalani tes medis pada hari Senin 3 Oktober waktu setempat. Hasilnya cukup menggembirakan karena dinyatakan tidak mengalami cedera yang parah. Dia hanya mengalami terkilir biasa. Dia tidak mengalami cedera ligamen ataupun retak pada tulangnya. Jadi sang bek dilaporkan bisa segera memperkuat kembali Manchester United dalam waktu dekat ini. Menurut laporan tersebut, dokter tim belum mengizinkan Rafael Varane untuk bermain di pekan ini. Mereka menilai sang bek perlu istirahat total agar cedera yang dialami benar-benar pulih sepenuhnya. Jadi kemungkinan besar baru akan kembali di pekan depan, sehingga Erik ten Hag harus melakukan rotasi di pekan ini. Dengan absennya Rafael Varane, Manchester United memiliki stok bek terbatas saat menghadapi Omonia di tengah pekan nanti. Erik ten Hag kemungkinan besar akan memainkan pasangan Harry Maguire dan Victor Lindelof di jantung pertahanan Setan Merah. Neil Lennon yakin Omonia bisa kalahkan Manchester United. Manajer Omonia, Neil Lennon mengaku bahwa dirinya sudah tidak sabar lagi untuk menghadapi Manchester United pada tengah pekan ini. Bukannya hanya itu, Lennon juga meyakini timnya bisa meraih kemenangan atas Setan Merah. Manchester United belum lama ini meraih hasil yang mengecewakan saat bertandang ke markas Manchester City. Pasalnya pada pertandingan tersebut United dipermak oleh sang rival sekota dengan skor telak 6-3. Pada pertandingan berikutnya, Manchester United dijadwalkan akan melakoni matchday ketiga grup E Liga Eropa dengan tandang ke markas Omonia di GSP Stadium pada Kamis 6 Oktober malam waktu Indonesia bagian Barat. Jika menilik peta kekuatan di atas kertas, United seharusnya tidak akan kesulitan untuk meraih kemenangan. Namun Neil Lennon mengingatkan Setan Merah bahwa klubnya akan berusaha untuk meraih kemenangan perdana pada laga tersebut, meski sebagian pemainnya adalah penggemar United. Kami semua sangat bahagia bisa menghadapi Manchester United karena sejumlah alasan, ujar Lennon seperti dilansir dari Tribal Football. Tentu saja karena mereka adalah salah satu klub terbesar di dunia.
Ini akan menjadi pengalaman hebat bagi para pemain saya, dan beberapa dari mereka adalah pendukung Manchester United, ungkap Neil Lennon. Mereka memiliki nama besar di seluruh dunia, jadi kami sangat bahagia bisa menyambutnya di sini. Tetapi kami memiliki keinginan untuk bisa bersaing dan juga mendapatkan sesuatu dari pertandingan ini. Mereka telah mengalahkan Liverpool dan Arsenal baru-baru ini, dan mereka tampaknya telah memperbaiki diri setelah awal yang buruk. Tetapi setiap tim dapat dikalahkan pada hari tertentu, jadi kami harus percaya bahwa kami bisa menang. Kami harus berusaha untuk mendapatkan sesuatu dari pertandingan ini untuk memberikan kami harapan lolos dari fase grup, ungkap Neil Lennon. Manchester United hidupkan minat untuk bek timnas Portugal ini. Klub Premier League Manchester United dilaporkan mulai berburu bek tengah baru. Nama David Carmo disebut-sebut bakal jadi incaran Erik ten Hag di tahun 2023. Manchester United di musim panas ini sebenarnya mendatangkan bek tengah baru. Mereka merekrut Lisandro Martinez dari Ajax Amsterdam. Namun United dilaporkan masih akan kembali mencari bek tengah baru di tahun 2023. Mereka akan melepas beberapa bek seperti Phil Jones dan juga Axel Tuanzebe, sehingga mereka perlu penggantinya. Ebola mengklaim bahwa United sudah mendapatkan kandidat yang cocok untuk posisi tersebut. Mereka tertarik untuk memasukkan nama David Carmo dari Braga ke dalam daftar transfer mereka. Laporan Ebola juga mengklaim bahwa Carmo bukan nama baru dalam daftar belanja Manchester United, karena sang bek sudah diamati setan merah sejak musim lalu. Sang bek menunjukkan penampilan yang solid di lini pertahanan Braga. Itulah mengapa Erik ten Hag berminat pada sang bek. Usianya juga masih muda, jadi United menilai sang bek bisa jadi investasi masa depan yang bagus bagi tim mereka. Namun laporan itu mengklaim bahwa Manchester United tidak akan bisa dengan mudah untuk merekrut bek 23 tahun itu di tahun depan, karena sang bek baru saja menaikkan kontrak baru di Braga pada bulan Juli kemarin. Kontrak barunya tersebut mengikat sang bek hingga tahun 2027. Jadi jika United masih nekat untuk merekrut Carmo, maka mereka harus siap keluar uang dalam jumlah cukup besar. Manchester United sendiri dilaporkan punya opsi alternatif jika mereka tidak dapat merealisasikan transfer Carmo di tahun 2023 nanti. Setan Merah dilaporkan akan fokus untuk mengamankan jasa Pau Torres dari Spanyol via Real. Capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score! Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead.